Krusial tadi tanya. Menurut KBB Nanti kita ulas ya tentang perlunya minum obat. Penggunaan medikasi ini umumnya aman jika mengikuti anjuran dan resep dari dokter. Yang salah adalah apa? Terus grenjengnya dibawa ke apotek. Apoteknya jualin salah apa enggak? Ya enggak salah, wong dekne narepe entuk duit kok. Mosok ditolak. Tapi secara aturan itu salah. Karena apotek tidak boleh memberikan obat yang seharusnya resep dokter. Karena mereka bukan dokter. Walaupun pakai pakaian kayak dokter, mereka bukan dokter. Nggih? Ilmunya berbeda. Gitu nggih. Malah dokter ini kadang-kadang megah lho kanggo di dokter. Pekewuh. Iya toh, pekewuh. Kemana-mana ya pengennya bebas. Orang ngetoki nek dokter. Lha apa toh dokter ki ya apa toh? Wong ya manusia. Juga manusia. Lah mengko nek nek dina kanggo dokter makan pasar. Bu dokter niki pripun lah masih doblojo ya. Nggih. Namun seperti semua obat-obatan, konsumsi jangka panjang dapat menimbulkan efek samping yang bervariasi pada setiap individu. Efek samping loh ya, bukan alergi, harus dibedakan. Efek samping. Pemahaman mengenai potensi efek samping obat darah tinggi jangka panjang sangat penting. Hal ini membantu dalam mengidentifikasi gejala yang mungkin muncul dan mengambil tindakan yang tepat. Artikel ini akan menguraikan berbagai efek samping, meluruskan mitos, serta memberikan panduan kapan harus berkonsultasi dengan profesional medis. Oke, profesional medis. Medis itu dokter. Oke, bukan apoteker ataupun yang ada di apotek kan nggak semua apoteker ya. Kadang-kadang apoteker cuma namanya aja. Oke, lanjut. Kalau Mbak Ana apoteker, Mbak Ana apoteker nyambi instruktur. Obat darah tinggi dirancang
untuk menjaga tekanan darah dalam rentang normal, mengurangi resiko komplikasi serius. Rentang normal ya. Jadi normalnya satu orang dengan orang lain itu berbeda. Ya, ada yang nyaman di 120/80, ada yang di situ lemes gelier karena terlalu rendah. Dia nyaman di 140. Itu rentang normal. Oke? Jadi jangan merasa kalau itu kok 150 betul mandap-mandap nih. Lah rentang normalnya segitu. Badannya nyamannya di segitu. Kalau misalnya sudah 3 kali pertemuan tetap di 150 dengan badan yang nyaman, biasanya dikurangi dosisnya. Dicoba dikurangi ada pengaruh enggak? Kalau enggak ada pengaruh ya diteruskan di dosis minimal amlodipin 5 mili. Tapi kalau misalnya diturunkan terus, wah kok dados dhuwur nih? Ya berarti dinaikkan lagi ke 10 mg. Ngoten nggih? Hipertensi yang tidak terkontrol dapat menyebabkan kerusakan organ vital seperti gagal ginjal, jantung, dan pembuluh darah, bahkan memicu stroke atau serangan jantung. Oleh karena itu, kepatuhan dalam minum obat sesuai resep dokter sangatlah penting. Lanjut Mbak Leni. Meskipun obat-obatan ini efektif, potensi efek samping tidak dapat diabaikan. Efek samping yang muncul umumnya bersifat ringan hingga sedang dan dapat dikelola. Penting untuk tidak menghentikan konsumsi obat secara mendadak tanpa konsultasi dokter meskipun tekanan darah sudah terkontrol. Karena jenengan terkontrolnya karena obat. Itu banyak kasus yang berhenti alasannya yang rumahnya jauh, yang gak ada yang nganter, sekian bulan kemudian datang tinggi lagi. Lah pripun? Saya pernah dimarahin anaknya pasien karena saya nanya, "Lho kok mboten nanti kontrol, Bu?" Lah niki nang sini nggil melih. Lah pripun? Omahe tebih mboten kesetake. Lho lah tugas anake ngopo? Penting ku mosok aku sing kon ngono ya. Galak pasiennya lho, jarine dokter galak, lho iki pasien sing galak. Ya lanjut. Penting untuk memahami perbedaan antara mitos dan fakta medis. Mitos, obat hipertensi merusak ginjal jika diminum jangka panjang. Itu yang banyak beredar ya, dan banyak digembar-gemborkan orang. Terus akhirnya beralih ke alternatif, beralih ke herbal, beralih ke godok apa? Daun sop itu apa namanya? Kledri. Nah, beralih ke minum jus timun. Faktanya ini adalah kesalahpahaman. Justru hipertensi yang tidak terkontrol memiliki risiko tinggi merusak ginjal, jantung, dan pembuluh darah. Obat penurun tekanan darah tinggi berfungsi melindungi organ-organ ini dengan menjaga tekanan darah tetap dalam batas normal. Obat diresepkan untuk mencegah kerusakan organ, bukan menyebabkannya. Ya, banyak di YouTube itu kalau saya sering scrolling YouTube tentang kesehatan itu banyak juga beredar di sana. Obat-obatan DM, obat-obatan hipertensi katanya merusak ginjal, tapi enggak. Sejauh ini kan enggak, selama menuruti katanya dokter kan ya aman gitu. Tapi ya jangan terus obat jalan terus, tapi makanannya ya gak gelem nyetop lah, ya itu yang susah gitu. Maamnya tetap lemak-lemak. Gejala umum meliputi pusing, sakit kepala, lemas, mual, dan sempit. Ada juga batuk ya. Kalau kaptopril itu efek sampingnya batuk, bukan alergi loh.
boten kurang kapok lho, kurang niku alergi untuk batuk. Itu adalah efek samping. Tapi selama masih ada yang bisa menggantikan kaptopril, akan kita ganti. Itu nih. Beberapa golongan obat tertentu memiliki efek samping khas yang harus dikonsultasikan dengan dokter jika merasa mengganggu. Jadi kalau batuknya memang mengganggu banget ya disampaikan saja. Lalu dari berikut ini adalah efek samping spesifik berdasarkan golongan obat anti hipertensi yang paling umum didasarkan. Ada golongan AC inhibitor, itu seperti captopril, lisinopril, yang pril itu. Efek samping paling khas adalah batuk kering yang tidak kunjung sembuh. Bisa juga muncul ruang kulit atau penurunan indera perasa. Jadi sebenarnya merasa asin tapi yang bersangkutan di panganan orang asin tuh. Ruang kulit itu kulitnya merah-merah. Kayak orang gangguan gitu lah. Ketutupan itu. Kalsium channel blocker (CCB), contohnya amlodipin, nifedipin, umumnya menyebabkan pembengkakan pada kaki dan pergelangan kaki, wajah memerah atau terasa panas atau flushing. Jadi wajahnya rasanya panas, kayak kalau awal-awal menopause. Awal-awal menopause itu masih merasa wajahnya panas dan jangan berdebar. Kalau yang pakai amlodipin atau nifedipin merasakan keluhan ini bisa konsultasi sama. Lanjut. Diuretik. Nah, ada beberapa pasien yang mungkin kakinya bengkak kemudian diberikan diuretik. Diuretik itu fungsinya untuk mengurangi cairan dalam tubuh. Contohnya ada hidrokhlorotiazid atau HCT, furosemid, yang biasanya sering itu furosemid ya. Bekerja mengeluarkan cairan berlebih sehingga efek sampingnya adalah sering buang air kecil, sering pipis, tubuh jadi kekurangan cairan dan penurunan kadar elektrolit seperti kalium yang dapat memicu kerak otot. Jadi kalau pakai diuretik, pakai furosemid, biasanya kalau yang dari rumah sakit itu sering ketemunya furosemid atau ada HCT juga, itu kan jadi sering pipis. Nah, tapi kalau lansia kan udah kok bolak-balik ngombe, kan malas pipis, langsung nggak pipis. Jadinya dehidrasi malah. Kalau pakai diuretik memang harus minumnya pipis terus, kamar mandinya dipindah. Sekarang ada loh toilet yang bisa digerak-gerakkan itu pindah-pindah. Mana baru digerak. Membawa toilet portable. Ada juga golongan beta blocker seperti bisoprolol, propranolol. Itu biasanya rumah sakit ya. Kalau bisoprolol itu biasanya rumah sakit yang meresepkan. Orang tolol prolol. Dapat menyebabkan tangan dan kaki terasa dingin, sulit tidur, rasa lelah berlebih dan impotensi. Makanya harus konsultasinya ke dokter, jangan terus ke apotek. Ini kalau mau bisa kita kayak ke dokter malah ngecek ini pripun. Nah, kalau ketetes kok berarti. Ada golongan ARB seperti valsartan, losartan. Nah, ini rumah sakit juga biasanya memberikan tantan. Umumnya lebih jarang menimbulkan efek samping, namun sebagian pengguna bisa mengalami pusing, diare, dan sakit perut. Tapi selama ini yang konsumsi amlodipin
dilakukan. Jangan menghentikan konsumsi obat secara mendadak, karena dapat memicu lonjakan tekanan darah yang berbahaya dan meningkatkan risiko stroke. Konsultasikan dengan dokter agar dosis dapat disesuaikan atau jenis obat dapat diganti. Diskusikan waktu minum obat, misalnya mengubahnya menjadi sebelum tidur untuk meminimalkan rasa ngantuk atau frekuensi buang air kecil di siang hari. Segera berkonsultasi dengan dokter jika mengalami salah satu dari situasi berikut. Muncul efek samping yang mengganggu aktivitas sehari-hari secara signifikan. Contohnya mengeluhkan pusing yang berat, menyebabkan sulit beraktivitas, sesak nafas, dan berdebar kencang yang persisten itu terus-menerus. Muncul gejala alergi serius seperti ruam parah, gatal-gatal. Nah, kalau alergi ini ya munculnya ruam parah, gatal-gatal, pembengkakan di wajah atau tenggorokan, jadi sulit bernafas. Kalau itu maksudnya alergi, segera konsultasi ke dokter. Kalau misalnya pemeriksaannya di rumah sakit, biasanya kalau kesini kita langsung apalagi kalau sampai pembengkakan di tenggorokan kan perlu alat. Mengalami gejala gangguan fungsi organ seperti mata atau kulit kuning yang bisa menandakan masalah hati. Ya. Kemudian langkah yang dapat dilakukan untuk membantu mengurangi atau mengelola efek samping dari obat ini. Konsumsi obat sesuai resep dokter. Saya ulang-ulang ya. Konsumsi obat sesuai resep dokter secara ketat, termasuk dosisnya, waktu minumnya. Mengubah dosis tanpa instruksi dokter dapat meningkatkan risiko efek samping atau mengurangi efektivitas obat. Terapkan gaya hidup sehat secara konsisten. Meliputi diet rendah garam, olahraga teratur. Tadi siapa yang olahraga sambil duduk tangannya curang? Duduk di ember-ember tinggi.
Businan? Iya. Jumlah penderita hipertensinya ada sekian yang biasanya kontrol rutin, belum yang pasien baru. Terus kok ini obatnya tinggal segini, bagaimana supaya semuanya bisa dapat, kan gitu. Ya itu tadi karena pengalaman mungkin kadang dapatnya kurang. Waktu ketemu Bu Vivi atau awal, Bu kemarin beberapa kali kesini obatnya yang diberikan kok kurang ya, jumlahnya cuma dapat 20 atau 10. Saya boleh nggak beli di luar? Kalau itu boleh banget. Tidak fokus sekali. Ya kalau itu kan sekarang maksimal 10 hari. Karena ada jumlah pasien kita bukan pada jumlah ya. Ada puskesmas yang memang bisa ngasih itu 30. Tapi karena memang jumlah pasiennya tidak terlalu banyak. Nah kalau kita pasien hipertensinya itu aja yang kontrolan tiap hari, perharinya bisa lebih dari separuh pasien itu hipertensi, yang murni hipertensi. Itu bisa lebih dari separuh pasien. Belum yang baru-baru tak kirimkan balik buat pasien itu. Dan itu pasien baru. Itu banyak. Jadi kita harus berbagi itu supaya semua pasien dapat. Kalau kita ngasihnya 30 ya nanti yang lain nggak dapat, Bu. Dengan bayangan adalah nanti di tengah-tengah bulan kita dapat boleh kalau sudah memenuhi
Nyaman betul. Konsultasinya sama Pak David. Konsultasinya sama Pak David. Nanti kalau misalnya Pak David, oh ya udah berarti tidak saya angkat ke puskesmas saja atau ke Alfa. Mungkin di PKU sarana obatnya juga tidak banyak. Mereka ada jumlah obat yang resmi. Itu ya, itu sama nih. Ada lagi. Kalau di dekat masih nggak nyaman, konsultasi aja sama Pak David. Dikonsultasikan. Loh kemarin di Hendra saya dapat ini. Ini kok benar nggak dapat, tapi saya kayaknya untuk yang ini tuh belum gimana. Gitu. Mas kesatunya mana? Mas kesatunya mana? Beliau saja. Tidak ke beliau saja. Ya. Konsultasikan aja sama kita. Iya toh, sama kita. Nanti biar dokternya kita yang memikirkan dan sebagainya. Karena nanti pengelolaannya dengan puskesmas juga beda tuh. Saya yang jawab ini dan nanti tidak sesuai dengan protapnya kita kan ya gitu. Nanti lu katanya begini gini loh biasanya. Iya, makanya nanti konsultasikan sama dokternya kita. Aku beli. Nanti saya dapat bonus nanti sama kakak saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti tidak undur. Makasih Bu. Mbak. Tadi belum ambil kasih Mbak. Lah Pak ya panggil saya lapor mbok kok nek kamu. Makasih balon iki. Tenun, Reni. Terima kasih.